Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita masuk ke pembahasan persediaan. Persediaan adalah suatu jenis aktiva atau barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang akan dijual kembali atau akan dikonsumsi dalam operasi normal suatu perusahaan. Nah, jadi persediaan ini merupakan salah satu harta dari sebuah perusahaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, mengapa sih pengendalian persediaan penting? Jadi, persediaan adalah aset yang signifikan dan bagi banyak perusahaan merupakan aset terbesar. Persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang dan manufaktur. Ya, tentunya kalau perusahaan dagang, karena kegiatan utamanya adalah menjual barang dagangan, maka persediaan sangat penting ya, karena itu yang akan dijual. Sedangkan pada manufaktur ya biasanya persediaannya adalah persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang jadi, yang semuanya itu penting ya untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Ya, jadi tentunya kalau persediaan dicatat terlalu tinggi atau terlalu rendah dari nilai yang sebenarnya, maka laporan keuangannya tidak akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya ya, akan terjadi distorsi informasi. Kemudian persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian dan penggelapan internal oleh karyawan. Nah, selanjutnya ada dua metode pencatatan persediaan yang biasa digunakan untuk mencatat persediaan ya. Yang pertama ada metode perpetual dan yang kedua ada metode periodik. Metode pencatatan ini memiliki perbedaan ya. Perbedaan yang paling utama adalah kalau metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan harga pokok penjualan ketika transaksi penjualan. Sedangkan kalau metode periodik tidak mencatat harga pokok penjualan saat transaksi. Masing-masing dari metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi kalau metode perpetual kelemahannya adalah lebih memakan banyak waktu dan tenaga karena pencatatan dilakukan setiap adanya kegiatan ataupun transaksi. Sedangkan kelebihannya adalah persediaan barang dagang menjadi lebih akurat sehingga terjadinya kehilangan barang dapat dengan mudah terlacak oleh perusahaan. Kalau metode periodik, karena pencatatan dalam metode ini hanya dilakukan secara periodik, tidak setiap saat terjadinya transaksi, di mana dia hanya dilakukan di akhir periode, maka metode ini lebih menghemat waktu dan tenaga. Itu adalah salah satu kelebihannya. Sedangkan kalau kekurangannya adalah jika terjadi kehilangan persediaan, maka akan sulit untuk ditelusuri karena pencatatan hanya dilakukan pada akhir periode saja. Di samping itu juga terdapat kelemahan dalam menyajikan jumlah atau saldo yang pasti terhadap persediaan barang dagang yang seharusnya ada. Nah, selanjutnya metode penilaian persediaan. Jadi dalam persediaan terdapat perhitungan harga pokok persediaan sehingga diterapkanlah metode dalam perhitungannya. Jadi ada 3 metode, FIFO, LIFO, dan average. Ya, kita bahas satu-satu. Metode FIFO dalam persediaan yaitu
yaitu pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan persediaan yang pertama masuk akan dikeluarkan pertama, dan persediaan yang masuk terakhir akan dikeluarkan belakangan. Ilustrasinya seperti ini ya. Barang yang pertama masuk, itulah yang pertama dijual sesuai dengan akronimnya first in, first out. Ya, pertama masuk, pertama keluar. Selanjutnya metode LIFO. Nah, kalau metode LIFO ini kebalikan dari metode yang tadi. Kalau di metode ini barang yang terakhir masuk itulah yang pertama dijual ya. Jadi last in, first out. Sebentar kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga ada metode average. Metode average ini atau biasa juga disebut dengan metode rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli dalam satu periode. Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini data biaya persediaan yang dicatat secara perpetual. Nah, jadi ini kita akan hitung berdasarkan metode FIFO dan LIFO. Jadi ini barang 127B, ini nama barangnya ya. Kemudian ada informasi mengenai jumlah unitnya, kemudian biaya per unitnya, dan total harganya. Jadi ini datanya, data persediaan awal di 1 Januari, kemudian ada penjualan juga dan ada pembelian. Jadi kita langsung saja lihat bagaimana pencatatan dan penilaiannya kalau yang dipakai adalah metode FIFO atau first in, first out. Nah, jadi perusahaan memulai tahun tersebut dengan persediaan barang 127B sebanyak 10 unit dengan total biaya sebesar 200. Jadi dicatat seperti ini. 1 Januari saldo persediaannya adalah 10 unit di mana biaya per unitnya sebesar $20 sehingga total biayanya adalah 10 unit dikali biaya per unit 20, maka total biayanya adalah $200. Nah, jadi bisa kita lihat tampilan kolomnya seperti ini. Ada kolom pembelian, kemudian ada kolom harga pokok penjualan, dan ada kolom saldo persediaan. Jadi kalau menggunakan perpetual memang lebih rinci seperti ini ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 4 Januari yang ini ya, 7 unit barang 127B dijual seharga $30 per unit. Nah, jadi informasi sebelumnya bahwa ada saldo di 1 Januari sebesar 10 unit. Nah, kemudian terjadi penjualan di tanggal 4 Januari sebanyak 7 unit ya, dengan harga pokoknya $20 per unit, sehingga total biayanya 140. 7 dikali 20 ya, 140. Penjualan sebanyak 7 unit ini menyisakan saldo sebanyak 3 unit ya. Jadi dari sebelumnya saldo awalnya 10 unit, karena dijual 7 jadi sisa 3 unit ya. Kemudian kita tulis kembali biaya per unitnya dan total biayanya ya. 3 kali 20 sama dengan 60. Nah, selanjutnya di tanggal 10 pembelian persediaan sebanyak 8 unit dengan biaya $21 per unit.
Kita lihat pencatatannya. Pada tanggal 10 Januari, perusahaan membeli 8 unit dengan harga $21 per unit. Nah, jadi tanggal 10 kita catat jumlahnya yang dibeli 8 unit, biaya per unitnya 21, sehingga total biayanya 168 ya, hasil dari perkalian 8 unit dikali 21. Nah, kemudian karena harga beli sebesar $21 berbeda dengan biaya dari 3 unit yang tersisa sebelumnya, maka saldo persediaan untuk 11 unit dihitung secara terpisah. Ya, jadi 11 unit ini dihitung secara terpisah saldonya. Jadi yang sebelumnya saldonya sudah ada ya 3 unit. Nah, kita turunkan kembali 3 unit, kemudian biayanya 20 dan totalnya 60. Nah, kemudian dari hasil pembelian saldonya 8 unit dengan harga belinya 21 per unit dengan total 168. Oke, transaksi selanjutnya pada tanggal 22 Januari perusahaan menjual 4 unit dengan harga $31 per unit. Nah, jadi kalau sebelumnya ada pembelian, persediaan, sekarang ada penjualan lagi ya. Nah, di tanggal 22 Januari perusahaan menjual 4 unit dengan harga 31 per unit. Nah, jadi dari 4 unit yang akan dijual, 3 berasal dari unit awal yang ini ya. Kemudian satunya dari unit yang dibeli sebelumnya. Ya. Kenapa 3-nya diambil dari saldo yang sebelumnya? Karena asumsinya adalah first in, first out ya. Yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar. Jadi kita ngambil dari saldo yang 3 ini. Jadi yang dijualnya 4, kita ambil 3 dari sini, kemudian 1 dari saldo yang ini. Jadi 3 kali 20 per unit sama dengan 60, kemudian 1 kali 21 per unit sama dengan 21, karena biaya per unitnya berbeda ya. Nah, sehingga saldonya sisa 7 unit ya, karena yang ini sudah dijual jadi habis, yang ini dijual 1 ya, jadi sisa 7 ya. 7 dikali biaya per unitnya 21, 21 kali 7 147 total biayanya. Harus dipahami konsep FIFO-nya. Nah, selanjutnya di tanggal 28 Januari perusahaan menjual 2 unit dengan harga $32 per unit. Di tanggal 28, karena ini penjualan, kita catat di kolom ini 2 unit dengan biaya per unit 21, 2 kali 21 totalnya 42. Nah, karena yang sebelumnya saldonya ada 7 ya, 7 unit barang dikurangi 2, maka sisa 5 barang. 5 unit barang dikali biaya per unitnya 21, maka total biayanya sisa $105. Nah, kemudian terakhir tanggal 30 Januari ada pembelian sebanyak 10 unit dengan biaya per unitnya $22. Nah, kita catat tanggal 30
karena ini pembelian, jadi dicatat di kolom pembelian sebanyak 10 unit dengan biaya per unitnya atau harga per unitnya $22. 10 kali $22 sama dengan 220 total biayanya ya. Nah, tadi masih ada saldo sebanyak 5 unit persediaan ya. Kemudian harga per unitnya 21 sehingga total persediaannya sebanyak $105. Nah, karena ada pembelian, maka kita masukkan di saldonya pembelian sebanyak 10 unit barang dikali harga belinya $22 per unit sehingga totalnya $220. Nah, jadi total persediaan akhir di bulan Januari sebanyak 15 unit ya. 15 unit dengan total biaya sebesar $325. Hasil penjumlahan 105 dan 220. Kemudian total pembeliannya 18 unit dengan total biaya $388 dan total penjualannya 13 unit dengan harga pokok penjualan sebesar $263. Jadi seperti inilah pencatatan persediaan dengan perpetual FIFO ya. Nah, selanjutnya perpetual LIFO. Nah, jadi soalnya sama dengan yang tadi ya, cuman karena ini pakai metode LIFO ya, atau last in first out. Yang terakhir masuk itu yang pertama dikeluarkan atau dijual ya. Jadi di tanggal 1 Januari perusahaan memulai tahun tersebut dengan persediaan barang 127B, ini jenis barangnya ya, sebanyak 10 unit dengan total biaya sebesar $200. Jadi 1 Januari saldo persediaan sebanyak 10 unit dengan biaya per unit $20 dan total biaya 200. 10 kali 20 200. Nah, kemudian pada tanggal 4 Januari perusahaan menjual 7 unit seharga $30 per unit. Nah, jadi di tanggal 4 Januari kita catat di kolom harga pokok penjualan karena terjadi penjualannya sebanyak 70 unit dengan biaya per unitnya. Jadi kalau ada penjualan ya, yang kita catat di harga pokok penjualan itu sebesar harga belinya ya, bukan harga jualnya. Ya, kalau harga jualnya itu tersendiri dicatatnya ya di jurnal. Nah, kemudian 7 dikali 20 total biayanya 140 sehingga saldonya tinggal 3 unit ya, karena dari 10 unit dijual 7 unit, sisa 3 unit. Dicatat kembali biaya per unitnya 20. Kemudian total biayanya 3 kali 20 per unit sama dengan $60. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari perusahaan membeli 8 unit dengan harga 21 per unit. Nah, jadi di tanggal 10 Januari terjadi pembelian. Kita catat 8 unit dengan biayanya 21 per unit sehingga 8 dikali 21 total biayanya $168. Kemudian saldo persediaan yang tadi masih ada 3 unit ya, kita turunkan kembali 3 dikali 20 60. Kemudian ini pembeliannya ya, kita catat saldonya di sini karena biaya belinya berbeda jadi dipisahkan. 8 unit dikali 21 sama dengan 168 total biayanya ya. Nah, selanjutnya di tanggal 22 Januari dijual 4 unit barang ya. Nah, dari 4 unit yang dijual seluruhnya berasal dari pembelian terakhir dengan harga pokok sebesar $21 per unit. Nah, jadi penjualan yang 4 unit ini dicatat ya, 4 unit kemudian dikali $21 per unit ya, sama dengan
$84 total penjualannya. Nah, ini diambil dari saldo yang ini ya, yang paling terakhir dibeli, karena asumsinya last in first out. Jadi yang terakhir dibeli itu yang pertama kali dijual ya. Jadi saldo yang tadi yang 3 ini masih ada ya. Jadi kita turunkan 3, kemudian harganya 20, 3 kali 20 totalnya 60. Nah, ini yang 8 ini saldonya karena dijual 4, jadi sisa 4 ya, sisa 4 unit. Dikali 21 biayanya sama dengan $84. Oke, jadi harus dipahami perbedaan dari FIFO dan LIFO. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari menjual 2 unit seharga 32 per unit. Jadi dijual lagi 2 unit. Nah, kita masih menjual barang yang terakhir masuk ya. Jadi diambil dari persediaan yang ini ya, dengan harga per unitnya 21. Jadi karena dijual 2 unit, catat 2 unit, harga per unitnya 21, 2 kali 21 $42. Nah, saldo persediaannya masih ada 3, yang pertama dibeli tadi ya, 3 dikali 20 sama dengan $60. Kemudian yang 4 ini karena sudah dijual 2, jadi sisa 2 ya. 2 dikali 21 sama dengan $42. Nah, kemudian tanggal 30 Januari membeli 10 unit seharga $22 per unit. Karena ada pembelian, jadi kita catat sebanyak 10 unit dengan harga beli 22 per unit, jadi 10 unit dikali $22 sama dengan $220. Jadi saldonya kita tulis di sini, sehingga saldo persediaannya tampak seperti ini ya. Jadi masih ada 3 unit dari pembelian awal dengan biaya per unit 20, jadi totalnya 60. Kemudian tadi sisa penjualan yang sebelumnya masih ada 2 unit dikali 21, biaya per unitnya sama dengan $42. Kemudian ini pembeliannya ya di tanggal 30, 10 unit dikali $22, hasilnya $220 ya. Sehingga persediaan total di akhir Januari sebanyak 15 unit ya, saldo persediaannya. Dari 10, 2, 3 ini totalnya 15 ya. Dengan total biaya $60 ditambah $42 ditambah $220 sebanyak $322 ya. Semuanya dari total barang 15 unit ini dengan harga per unit yang berbeda-beda ya. Kemudian total pembeliannya 18 unit dengan total biaya $388 dan total penjualan sebanyak 13 unit dengan biaya $266. Jadi seperti ini persediaan dengan metode perpetual LIFO. Oke. Sekarang kita bahas jika menggunakan metode periodik ya, di mana perhitungannya dilakukan perhitungan persediaannya dilakukan di akhir periode. Untuk awalnya kita bahas metode periodik FIFO. Jadi ini soalnya ya. Pada tanggal 1 Januari persediaan awal sebanyak 200 unit di mana biaya per unitnya $9. Kemudian 10 Maret ada pembelian sebanyak 300 unit dengan biaya per unitnya $10. Kemudian tanggal 21 September ada transaksi pembelian sebanyak 400 unit
dengan harga per unit sebesar $11. Dan pada tanggal 18 November terjadi transaksi pembelian di mana yang dibeli itu 100 unit dengan harga per unit $12. Jadi semua informasi ini diambil dari jurnal dan buku besar ya. Sehingga totalnya persediaannya sebanyak 1000 unit yang tersedia untuk dijual selama tahun tersebut. Oke, selanjutnya nah kita lihat harga pokok barangnya ya. Jadi dari 200 unit harga per unitnya $9. Jadi 200 dikali $9 sama dengan $1.800. Begitu juga yang lainnya ya. 300 unit, harga per unitnya $10. Jadi tinggal dikalikan ya. 3.000 ini 400 dikali 11, 4.400 dan 100 unit dikali 12. Hasilnya 1.200. Jadi dari 1.000 unit barang yang tersedia untuk dijual selama tahun tersebut, total harga pokok barangnya sebesar $10.400. Nah, selanjutnya berdasarkan perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember mengungkapkan bahwa 700 unit dari 1.000 unit telah dijual. Ya, jadi 700 dijual. Nah, dengan menggunakan FIFO, unit-unit yang pertama dibeli secara teoretis merupakan unit-unit yang pertama kali dijual. Sehingga perhitungan dimulai dari tanggal 1 Januari. Dijual 700 unit, jadi ambil 200 di sini, kemudian ambil lagi 300 unit di sini, totalnya 500. Ya, karena 700 yang dijual, ambil lagi 200 di unit yang ini. Nah, sehingga sisa persediaan tinggal 200 unit dengan harga per unit $11 dan 100 unit dengan harga 12 per unit ya. Jadi 11 dikali 200, 2.200 dan 100 unit dikali $12 sehingga totalnya 1.200. Sehingga persediaan akhirnya dengan metode first in first out sebesar 3.400. Nah, setelah diketahui persediaan akhirnya sebesar $3.400, maka dihitunglah harga pokok penjualannya. Seperti ini. Barang yang tersedia untuk dijual, datanya tadi ya, sebanyak $10.400 dikurangi persediaan akhir 3.400, yang dari sini 3.400, sehingga harga pokok penjualannya sebanyak $7.000. Oke, seperti itu metode periodic FIFO. Nah, ini rangkuman metode periodic FIFO. Jadi pembelian selama tahun tersebut di bulan Januari 200 unit, di 10 Maret 300 unit, 21 September 400 unit, dan di 18 November 100 unit. Jadi biaya per unitnya beda-beda ya di setiap bulannya ya, karena memang barang biasanya ya semakin lama semakin meningkat harganya. Nah, totalnya 1.000 unit persediaan. Kemudian
total biaya dari barang yang tersedia untuk dijual. Jadi 200 unit dikali $9 karena ini biaya per unitnya ya. Jadi untuk mendapat total biayanya ya harus dikalikan jumlah unit dikali biaya per unit. 200 unit dikali 9 1.800, 300 unit dikali $10 3.000, 400 unit dikali $11 4.400, dan 100 unit dikali 12 1.200. Jadi total barang yang tersedia dijual $10.400. Nah, kemudian karena informasinya tadi perusahaan menjual totalnya di tahun ini dia menjual 700 unit. Nah, maka dicatatlah berdasarkan asumsi first in first out ya. Jadi ambil saldo persediaan di Januari 200 unit dengan biaya 1.800. Jadi ini 1.800. Kemudian untuk sisanya ambil yang 300 unit lagi ya dengan total 3.000. Kemudian totalnya masih 500 unit ya, dan 200 unitnya ambil dari persediaan yang dibeli di 21 September. Ya, ambil dari sini 200 unit ya. Karena 200 jadi 200 kali 11 sama dengan 2.200 total dari harga persediaannya. Sehingga totalnya semua harga pokok penjualannya $7.000 dari penjualan 700 unit ini. Kemudian persediaan barang akhir ya, sisa berapa? Karena di sini sudah dijual 200, jadi sisa 200 kali 11 2.200. Kemudian ini juga belum dijual, jadi masih ada 100 unit utuh dikali $12. Total biayanya 1.200. Jadi persediaan akhir tinggal 3.400 atau 300 unit ya. Selanjutnya metode periodik LIFO. Nah, jadi ini data persediaannya di 1 Januari persediaan awal 200 unit, kemudian 10 Maret pembelian 300 unit, 21 September ada lagi pembelian persediaan barang dagangan sebanyak 400 unit, kemudian di 18 November juga ada pembelian persediaan sebanyak 100 unit. Jadi masing-masing beda biaya per unitnya. Nah, menggunakan metode LIFO, batch terakhir yang dibeli dianggap sebagai batch pertama yang dijual. Maksudnya ini batch adalah barangnya ya. Jadi yang terakhir dibeli itulah yang akan pertama dijual. Nah, diasumsikan kembali bahwa 700 unit dijual selama tahun itu. Jadi dari total 1.000 unit persediaan yang tersedia untuk dijual 700 unit selama periode ini ya. Karena metodenya LIFO, jadi yang terakhir dibeli maka itu yang pertama dijual. Ya, jadi dimulai dari yang 100 unit ini. Ya, 100 unit, kemudian ditambah 400 jadi 500, kemudian ambil 200 juga dari sini ya, karena totalnya 700. Jadi 100, 400, 200. Jadi totalnya 700 yang dijual. Ya. Ibu ingatkan kembali karena ini pakai metode last in first out. Jadi yang terakhir masuk atau yang terakhir barang dagangan itu dibeli, itulah yang pertama dijual. Nah, kita lihat. Jadi 100 unit ini dijual, sisanya 0.
Kemudian ini juga 400 unit dijual, jadi 0. Ini dijual 200, jadi sisa 100. Ya, sehingga persediaan akhirnya 200 unit dikali $9, $1.800. Kemudian 100 unit dikali $10, hasilnya $1.000. Jadi 1.800 ditambah 1.000, totalnya $2.800 persediaan akhirnya. Sehingga perhitungan harga pokok penjualannya seperti ini. Barang dagang yang tersedia untuk dijual, totalnya di awal tadi 10.400 dari soalnya ya. 10.400 dikurangi persediaan akhir 2.800 ini, maka hasilnya harga pokok penjualan sebesar $7.600. Nah, ini dia rangkuman dari metode periodik LIFO, biar adik-adik lebih paham ya. Jadi selama 1 tahun pembeliannya di bulan Januari 200 unit, di bulan Maret 300 unit, kemudian di bulan September tanggal 21 sebanyak 400 unit, dan di tanggal 18 November 100 unit dengan biaya per unit yang berbeda-beda. Sehingga totalnya 200 tambah 300 tambah 400 tambah 100, total persediaan barang dagang sebanyak 1.000 unit. Nah, ini total biaya atau total jumlah dari barang yang tersedia untuk dijual. Hasil didapat dari perkalian jumlah unit dikali biaya per unit. Jadi 200 unit dikali $9, $1.800. Begitu juga yang lainnya ya, 300 dikali 10, 3.000, 400 unit dikali 11, 4.400, dan 100 unit dikali 12, 1.200. Jadi total semua ini 10.400. Nah, kemudian selama 1 tahun jumlah barang yang dijual sebanyak 700 unit yang diambil dari persediaan yang terakhir masuk ya, last in first out. Jadi diambil dari sini dulu 100 unit, kemudian diambil dari sini 400 unit, jadi totalnya 500, sisa 200-nya diambil dari sini. Ya. Jadi ini dia total harga pokok penjualannya 100 kali 12 1.200, kemudian 400 kali 11 4.400, dan 200 dari sini 200 kali 10 sama dengan $2.000. Jadi total harga pokok penjualannya dari 700 unit ini sebanyak $7.600. Dan persediaan akhirnya sisa 300 unit ya. Dari sini 100 dan dari sini 200. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Di video selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai metode rata-rata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.